itu mantan staf menteri agama pada masa menteri agamanya, yaitu Said Agil, Profesor Said Agil Munawar. Dia staf menteri agama, guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Hotel Niko Jakarta. Dalam sebuah seminar langsung dia sampaikan, pernikahan sejenis halal, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Astagfirullah. Kalau apa itu? Grey, abu, itu ulama plotism. Promotornya di Indonesia itu adalah Hani Assegaf. Dia rekrut kurang lebih 75 santri di pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia, santri yang punya IQ yang tinggi. Direkrut oleh Hani Assegaf, diterbangkan ke Yordan, dikasih pendidikan gratis S1, S2, S3, dikasih uang saku 10 juta di Yordan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya pernah ke Yordan, makanya nggak bisa diharapkan. Sebelum saya masuk ke Masjidil Aqsa, saya lewat Yordan. Baru terlihat jembatan LNB. Di situ saya diperiksa hampir 5 checkpoint, 5 pemeriksaan. Mobil yang saya tunggangi, pemeriksaannya luar biasa. Ya, pakai detektor macam-macam sudah. Terus tas yang saya bawa, habis itu data, ya, semuanya sudah sampai 5. Jadi mulai ujung rambut sampai ujung kaki diperiksa. Tas yang saya bawa digeledah, tapi alhamdulillah lolos. Akhirnya saya bisa masuk ke Yerusalem lewat Jericho. Lewat Jericho itu saya baru menemukan saat itu kurmanya, itu besar-besar itu Pak, kurma di Jericho itu, ya, besar-besar, dan sampai masuk ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, walaupun perjalanannya agak jauh, tapi alhamdulillah sampai, dan saya nginap di sana. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ternyata 75 santri dari Indonesia yang diambil dari pondok-pondok pesantren yang mereka punya IQ yang tinggi, itu dididik dan dibiayai oleh konglomerat Yahudi. Jadi dia di brainwashing, dicuci otaknya. Setelah lulus, dikembalikan ke Indonesia. Jadilah ulama plotism. Ulama plotism itu ulama yang akidahnya ngambang. Contoh ya, contoh ini ulama plotism itu. Tidak apa-apa, umat Islam pilih pemimpin kafir. Padahal Allah dan Rasulnya mengharamkan memilih pemimpin kafir. Nah ini contoh ulama plotism. Banyak sudah Pak di Indonesia ini. Musibah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, apa tujuan gerakan Freemasonry secara umum? Yang pertama, menghapus semua agama. Itu tujuan utama Freemasonry. Bagaimana di Indonesia diciptakanlah agama baru
Itulah yang disebut dengan pluralisme. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Sudah masuk enggak? Sampun. Sampai-sampai saya melakukan riset itu di kawasan Malang, di lereng Gunung Kawi, lereng Gunung Bromo, lereng Gunung Semeru. Lebih dahsyat Pak di desa itu. Dahsyat itu. Apa? Pak Ustadz, sedoyo agami ini sami mawon, sing penting apik kari tonggo. Coba Pak. Astagfirullah. Benar-benar don Pak. Saya mendengarkan itu. Artinya keyakinan seperti itu kalau kita timbang menurut Al-Quran wa Sunnah, itu batal sudah syahadat kita. Gugur iman kita, gugur Islam kita ketika kita meyakini semua agama sama. Batal sudah syahadat kita. Itu masuk nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ngeri Pak. Sampai akhirnya di Indonesia diproklamirkan ada bapak pluralisme agama. Na'udzubillah, astagfirullah. Nah, bagaimana caranya itu Pak? Umat Islam di Indonesia ini direkrut. Caranya ini, strateginya. Direkrut pada kesatuan sosial. Akhirnya diadakan pertemuan-pertemuan lintas agama. Setelah diterima oleh umat Islam, naik lagi pertemuan kesatuan ritual. Setelah awalnya didoktrin bahwa kebenaran itu relatif. Kemudian umat Islam diajak pada kesatuan sosial. Akhirnya ujung-ujungnya setelah diterima kesatuan ritual. Akhirnya di seluruh kota-kota di Indonesia diadakan doa bersama antar umat beragama. Sudah masuk? Astagfirullah. Tujuannya tidak ada lain untuk menghapuskan konsep akidah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu lakum dinukum waliyadin. Itu dihapus Pak, dengan doa bersama antar umat beragama itu. Jadi setelah kiainya doa, ganti pastor, ganti biksu, ganti. Astagfirullah. Ini tujuannya adalah menghapus semua agama, terlebih Islam ini. Jadi akidah itu mau dicabut dari umat Islam di Indonesia lewat pluralisme agama itu. Sehingga akhirnya sekarang ini kalau kita menolak pluralisme agama, apa sebutannya itu? Stigmanya apa? Apa kira-kira? Islam radikal, Islam fundamentalis. Jadi kalau kita tidak mau nerima pluralisme agama itu, langsung dikasih stigma, ini Islam radikal, Islam fundamentalis. Astagfirullah. Jadi gurbah, jadi asing ini kita. Jadi kalau kita sekarang ini rujuk ilal Quran was sunnah, jadi asing. Kita stigmanya stigma jelek. Yang kedua, menghapus sistem keluarga. Akhirnya disebarkan feminisme. Jadi ibu-ibu itu mau dicabut dari rumah-rumah itu. Ayo keluar. Sampai akhirnya gongnya LGBT. Apa LGBT? Lesbi, gay, bisex, transgender. Akhirnya Amerika grojok 500 juta US dollar. Coba. Ulama-ulama politisme digerakkan, menguasai media semua dikuasai. Sampai akhirnya guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
yaitu Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, itu mantan staf Menteri Agama pada masa Menteri Agamanya yaitu Said Agil, Profesor Said Agil Munawar. Dia staf Menteri Agama, guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Hotel Niko Jakarta. Dalam sebuah seminar langsung dia sampaikan, pernikahan sejenis halal. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Astagfirullah. Amerika membiayai 500 juta US dollar digerojok ke LSM ini. Makanya di Indonesia ini banyak komprador. Apa komprador itu?